Selamat datang di kanal YouTube Adriani Galri Adoniram Tobondo, dan hari ini kita akan lihat beberapa bagian berkaitan dengan pemilu 2024, terutama itu yang menyangkut pileg DPRD kabupaten atau kota. Dan saya mulai di dapil 2 Poso, Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. Dan seperti dilihat saat ini ada yang pertama dari Partai Kebangsaan, ada beberapa calon legislatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dari Partai Kebangkitan Bangsa 9, 10, 11. Itu sedang, datanya sedang dalam proses. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya juga statusnya ada beberapa calon legislatif untuk status jumlah suara masih dalam proses. Kemudian dari PDIP ini juga masih dalam proses. Kemudian Partai Golongan Karya masih dalam proses. Kemudian Partai Nasdem ini masih di dalam proses juga. Partai Buruh ini masih di dalam proses. Kemudian Partai Gelombang Rakyat masih dalam proses. Partai Keadilan Sejahtera juga masih di dalam proses. Partai Kebangkitan Nusantara masih di dalam proses. Kemudian Partai Partai Hati Nurani Rakyat ini masih sebagian bukan sebagian, semua masih dalam proses. Partai Amanat Nasional ini masih semua masih dalam proses. Partai Demokrat juga masih di dalam proses. Partai Solidaritas Indonesia ini masih di dalam proses. Kemudian Partai Perindo juga masih di dalam proses. Jadi itu situasinya untuk pileg DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Kota untuk dapil 2 Poso. Dan kita coba untuk melihat di sini. Saya pilih Sulawesi Tengah karena ini tempat saya. Jadi situasinya seperti ini. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Saya coba untuk tampilkan, sebentar lagi saya akan tampilkan. Oke. Dan jadi seperti ini untuk tampilan berkaitan dengan situasi di dapil maksud saya DPRD provinsi.
Ini ada dapilnya, ada sampai dengan 7. Nanti kita lihat data realnya. Ini sepertinya belum kelihatan di layar. Jadi kita pindah ke untuk Pilpres. Hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be two hearts running wild. Oke, jadi hari ini di depan layar sudah ada quick count dari Kompas, dan ini sangat up to date. Dimana data ini juga cukup ya dapat dikatakan sangat fantastik, sangat luar biasa di sini. Kemudian dari Kompas, data Kompas ini quick count-nya ini updatean data terakhir itu 15 Februari 2024. Kalau di saya sudah masuk tanggal 16 pukul 21.19 waktu Indonesia Barat, dan suara yang masuk itu sebanyak 98,5%. Dan kondisi dari quick count berkaitan dengan perolehan suara, paslon 1 memperoleh suara 25,32%, paslon 2 memperoleh nilai
memperoleh suara bukan nilai 58,47%. Kemudian paslon 3 memperoleh suara sebanyak 16,21%. Angka ini kalau kita lihat lebih lanjut dengan real count dari Kompas, dari Komisi Pemilihan Umum per tanggal yang sama 15 Februari 2024 pukul 23:30 25 itu sudah mencapai 46,52% perhitungan suara. Dan sini nampak sekali ya perubahan dari posisi masing-masing paslon. Paslon nomor urut 1 itu mengantongi suara sebanyak 25,14%. Kemudian Prabowo Subianto itu memperoleh atau mengantongi suara sebanyak 56,87%. Kemudian dari Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud, paslon nomor urut 3 memperoleh suara 17,99%. Nah, kalau kita bandingkan dengan quick count seperti ini, jadi data ini tidak jauh berbeda dengan data real count dari KPU, tidak jauh berbeda. Mungkin bisa dilihat di sini di layar. Ini paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran. Kemudian di sini kita bisa lihat, kemudian di sini kita bisa lihat Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin. Kemudian di sini Pak Mahfud MD bersama Pak Ganjar Pranowo. Jadi jumlahnya itu tidak jauh berbeda dengan yang ditampilkan Litbang Kompas quick count-nya. Nah, tapi saya menaruh fokus, bisa teman-teman lihat di situ di layar di sini. Progresnya itu sudah mencapai 46,52%. Artinya kalau kita mengacu dari besaran ini sepertinya tersirat karena Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memimpin atau mendominasi besaran perolehan suara untuk sementara, maka secara otomatis angka ini progres yang sudah masuk itu 46,52%. Ini telah melewati batas, intinya sudah masuk pada batas aman 45%. Jadi progresnya itu harus mencapai 45% kalau seandainya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempertahankan posisi kita harus melewati 50% ke atas artinya. Dan ini sudah dilewati, dan bahkan itu di luar dari prediksi saya karena sudah mencapai 56,87%. Untuk gambaran pertambahan ada sekitar 1, sekian persen progres yang masuk dari batas aman. Jadi harus melampaui batas aman 45%. Dan singkat katanya, kasarnya dapat saya katakan ini gambaran prediksi saya. Kalau nanti kita akan memilih atau putaran pemilu kita nanti itu hanya berlangsung hanya 1 kali saja dengan gambaran progres mencapai 1% lebih untuk data
persentase perolehan suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini mencapai 56,87%, sudah melebihi dari batas progres 1, sekian persen suara yang itu sudah masuk di 3 paslon, dia melebihi. Dan ya ini gambaran kalau memang nanti sama sekali tidak ada prediksi saya memprediksi ini 1 putaran bukan 2 putaran, karena sudah melebihi dari batas aman 45%, dan ditunjukkan kelebihannya itu 1, sekian persen. Suara itu sudah masuk di 3 paslon, dan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka itu sudah melebihi 1, sekian persen kelebihannya. Dan kelebihan itu menunjukkan bahwa lebih banyak suara yang masuk dengan kelebihan 1, sekian persen dari batas aman acuannya perolehan suara sebelumnya dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sehingga dapat dikatakan ini ya sudah, ini 1 putaran. Dan sangat sukar ya kalau seandainya itu mau dipaksakan, kalaupun itu dipaksakan menjadi 2 putaran, kalau seandainya itu dipaksakan menjadi 2 putaran, maka ini karena sudah melebihi, pikir saya itu sudah 45%, sudah melebihi. Kelebihannya itu 1, sekian persen, 1,52% kelebihannya. Jadi dengan kelebihan itu, suara itu tersebar di 3 paslon, tapi lebih banyak didominasi oleh paslon nomor urut 3, dan kondisinya sudah mencapai 56,87% perolehan suara, atau totalnya 27.124.514. Jadi kira-kira seperti itu. Ini ya gambaran akan saya memprediksi hanya 1 putaran saja. Jadi kita lanjut lagi. Nah, saya perlihatkan dulu masih di 1,52% progres suara yang masuk disebar atau ada pada 3 paslon, dengan kenaikan patokannya pada paslon nomor urut 3. Jadi dari 1,52% itu progres suara yang masuk itu lebih banyak didominasi oleh paslon nomor urut 3 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Perolehan suara 27 juta lebih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Artinya pertambahan 1,52% itu merupakan gambaran situasional dari secara geopolitik ya, perolehan suara kita akan lihat mulai dari Jawa. Kenapa Jawa? Karena memang Jawa bersaudara itu merupakan wilayah yang padat penduduknya. Jadi kalau ini kita pegang saja di beberapa wilayah Jawa, misalnya daerah istimewa Yogyakarta, kita akan lihat di sini situasinya seperti ini. Jadi ya sudah berada di posisi aman untuk paslon nomor urut 3 berkaitan dengan kapasitas ya. Tapi kalau berkaitan dengan apakah akan dilakukan pemilihan untuk putaran kedua, saya pikir tidak, karena ini kita mengacunya pada hanya mengambil sampel dari wilayah-wilayah Jawa bersaudara. Kita lihat lagi Jawa Barat, kondisinya ya seperti ini kondisinya. Ini sudah mencapai angka-angka yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini yang Jogja
Jadi seperti ini situasinya. Kemudian ini Jawa Barat tadi. Kemudian ini Jawa Tengah. Ya, ini tempat dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang menarik di sini di Jawa Tengah sendiri, Pak Ganjar Pranowo itu tidak bisa mendominasi situasi. Bahkan ini spektakuler ya, Pak Ganjar bersama Pak Mahfud MD, kemudian Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Presentasinya itu bisa teman-teman lihat di sini. Jadi seperti itu, presentasinya itu bisa teman-teman lihat. Ini hal yang luar biasa, gebrakan yang spektakuler dari paslon nomor urut 2 pada wilayah paslon nomor urut 3. Karena Pak Ganjar Pranowo adalah gubernur, mantan gubernur Jawa Tengah, dan tidak bisa menguasai geopolitik dari Jawa Tengah itu sendiri. Itu sangat luar biasa, paslon nomor urut 3. Kemudian kita lihat lagi di Jawa Timur. Ini fantastik sekali, 66,36% untuk paslon nomor urut 3. Nah, itu baru Jawa bersaudara. Belum lagi kalau kita masuk pada Kalimantan bersaudara, kemudian wilayah-wilayah Maluku bersaudara, Nusa Tenggara bersaudara, kemudian Papua bersaudara, kemudian masuk Sulawesi bersaudara. Ini ngeri lagi. Kita bisa lihat gambaran sementara perolehan suara. Nah, kalau ini Sulawesi Selatan, bisa teman-teman lihat di situ. Ini kita masuk, kalau Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah ini. Ini Sulawesi Tenggara situasinya. Nah, ini Sulawesi Utara. Nah, ini tempat dari Pak Prabowo Subianto, 74,69%. Sulawesi Utara, kemudian belum lagi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, atau Sumatera bersaudara. Nah, ini di luar negeri itu baru 34, progresnya 34,54%. Di luar negeri untuk sementara itu dimenangkan oleh perolehan suara oleh Pak Anies Baswedan, 33,47%. Sementara Prabowo Subianto dan Gibran itu 32,57%. Dan ternyata Ganjar memimpin di luar negeri. Saya kira tadi Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Ganjar itu 33,95%. Kalau Pak Anies Baswedan 33,47%. Untuk progres 34,56%. Ini masih terbuka untuk terjadi perubahan yang sangat signifikan perolehan suara dari 3 paslon. Dan seperti yang dilihat itu progres dari
data-data yang statusnya dalam proses. Jadi kita kembali ke yang saya sampaikan sebelumnya, sudah melebihi. Nah, sekarang sudah masuk 47. Sudah masuk 47%. Kita kembali ke sebelumnya saja. Ini ada tambahan sekian lagi ya. Agak jauh sekali ya ini. Dan sudah 47%. Sudah 2,2% progresnya. Dan 2,2% progresnya suara, perolehan suara itu sudah beredar di 3 paslon ini, dan masih didominasi oleh Prabowo Subianto untuk secara umum, baik itu di luar negeri ataupun di tempat kita dalam negeri. Nah, ini gambaran. Sekarang sudah progresnya itu 2,2%, masuk tanggal 16 Februari. Ini sudah pasti satu putaran. Sudah pasti satu putaran. Dan kita kembali ke quick count dari Litbang Kompas. Saya pikir ini tidak jauh berbeda dengan situasi di real count KPU. Misalnya Prabowo Subianto dan Gibran itu 56,95%, sementara di quick count dari Litbang Kompas itu sudah mencapai 58,47%. Kalau Ganjar Mahfud itu di Litbang Kompas mencapai 16,21%. Kemudian di KPU itu 17,88% real countnya. Kemudian Anies Baswedan itu 25,17%, sementara di Litbang Kompas itu 25,32%. Jadi dapat dikatakan ini quick count-nya sudah sangat tidak jauh berbeda dengan real count dari KPU. Tidak jauh berbeda. Dan baik di real count KPU ataupun Litbang Kompas dan juga dari beberapa lembaga survei, ini mengindikasikan putaran pemilihan presiden itu hanya berlangsung 1 kali. Oke, mungkin hanya seperti ini dan terima kasih.